Baik, selamat pagi. Nama saya Mika Hari Pratama yang berasal dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 722355012. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai PT Tomoda Mobil Indonesia, tugas yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo dari Universitas Negeri Jambi. Jadi yang pertama kita akan menganalisa SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama, Strength. Strength itu yaitu faktor keunggulan produk yang memberikan nilai lebih seperti sumber daya, kemampuan, dan reputasi. Strength yang diberikan oleh PT Tomoda Indonesia yang pertama, merek dikenal dengan baik. Karena PT Tomoda Indonesia ini telah menguasai pangsa pasar di Indonesia sepanjang 50 tahun, jadi mungkin masyarakat Indonesia itu telah mengenal bahwa PT Tomoda Indonesia itu menghasilkan mobil-mobil yang sesuai dengan keinginannya konsumen. Yang kedua yaitu adalah segmentasi pasar. Memiliki segmentasi pasar yang jelas dari pesaing lain yang berfokus kepada mobil listrik dan mobil kecil. Yang selanjutnya yaitu adalah weakness. Apa itu weakness? Weakness yaitu faktor negatif yang bisa menjadi faktor penghambat atau kelemahan perusahaan seperti kurangnya sumber daya. Yang pertama dari weakness-nya PT Tomoda Indonesia yaitu penurunan revenue. Mengalami penurunan revenue hingga 27% dan pangsa pasar menurun 30% menunjukkan penurunan daya saing dan performa perusahaan. Ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, tentunya yang pertama yaitu kalahnya saing dan juga kalahnya dari segi produk. Selanjutnya yaitu tidak ada inovasi produk, yaitu kurang kompetitif sehingga terjebak dengan mode konvensional. Yang ketiga, strategi pemasaran jelek, masih menggunakan televisi dan koran dengan biaya tinggi, namun tidak memberikan dampak yang signifikan. Yang selanjutnya itu adalah opportunity. Apa itu opportunity? Yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan seperti tren pasar, perubahan regulasi, atau perkembangan teknologi. Yang di sini kesempatannya yaitu yang pertama adalah pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia. Dengan menambah lini produk ke segmen mobil listrik yang sedang tumbuh, PT Tomoda Mobil Indonesia dapat memanfaatkan tren global ini untuk mengembalikan konsumen mereka yang telah lain ke produk yang lain. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang kecil dan hemat bahan bakar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen muda dan keluarga kecil. Jadi PT Mobil Tomoda Indonesia ini harus pergi ke segmentasi pasar mobil listrik dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muda dan keluarga-keluarga kecil yang masih muda seperti itu. Selanjutnya itu adalah ekspansi geografis. Pesaing sudah memperluas jangkauan geografisnya, maka merupakan peluang yang besar untuk PT Mobil Tomoda Indonesia untuk ekspansi ke kota-kota kecil. Dan kita tahu juga bahwasannya PT mobil-mobil listrik yang lain itu sudah ada di kota-kota besar dan harganya telah merajai pasar. Yang selanjutnya yaitu adalah threats. Apa itu threats? Threats itu adalah ancaman yang merupakan faktor eksternal yang berpotensi merugikan perusahaan seperti persaingan, perubahan ekonomi, atau perubahan tren pasar. Yang pertama, persaingan yang ketat. Merek-merek seperti Honda, Suzuki, atau Daihatsu sangat agresif dalam mempromosikan mobil listrik dan memperluas segmentasi pasar mereka. Otomatis ketika PT Mobil Tomoda Indonesia ingin melakukan promosi dan segmentasi pasar mau diperluas, saingan-saingannya akan sangat berat karena ada produk-produk yang telah terkenal dalam mobil listriknya seperti Honda, Suzuki, dan Daihatsu. Selanjutnya yaitu adalah perubahan regulasi. Dengan meningkatnya regulasi terkait emisi lingkungan, maka kita harus segera beradaptasi agar tidak terkena dampak negatif dari pemerintah. Tentunya saat ini pemerintah sangat-sangat menggenjot agar regulasi mengenai mobil listrik dan penggunaan emisi-emisi gas lingkungan agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah penurunan loyalitas pelanggan. Dengan adanya masalah teknis pada produk unggulan, ada risiko kehilangan loyalitas pelanggan jika masalah tersebut tidak dapat diatasi. Karena PT Mobil Tomoda Indonesia sempat mengeluarkan produk unggulan, tapi ada masalahnya. Jadi ketika konsumen melihat tersebut, dia menganggap bahwa PT Tomoda Mobil Indonesia ini belum siap untuk masuk ke dalam pangsa pasar mobil listrik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Marketing apa yang harus kita lakukan sebagai anak digital untuk mempromosikan PT Mobil Tomoda Indonesia ini supaya bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Yang pertama, targeting yang lebih tepat. Menggunakan data pelanggan untuk memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Dengan data ini, kita bisa membuat kampanye iklan yang lebih terarah, seperti mengarahkan iklan kepada keluarga muda atau anak muda.
Yang kedua, retargeting. Bisa menampilkan iklan kepada orang yang berkunjung kepada website mereka, tetapi belum melakukan pembelian, meningkatkan kemungkinan konversi penjualan. Jadi retargeting ini ketika kita memencet websitenya, tapi orang tidak menjadi melakukan konversi penjualan, maka iklan akan terus masuk ke dalam konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu engagement dengan konsumen. Media sosial yang digunakan seperti Facebook, YouTube, atau yang lainnya dapat digunakan untuk membangun interaksi yang lebih dekat dengan konsumen. Konten yang menarik seperti ulasan produk, testimoni pelanggan, dan video tutorial yang dapat meningkatkan brand awareness dari PT Mobil Tomoda Indonesia. Selanjutnya yaitu ada influencer marketing. Menggunakan public figure yang populer di kalangan anak-anak muda, seperti mungkin bisa Bernadia atau mungkin Raffi Ahmad. Yang selanjutnya adalah SEM, Search Engine Mesin, yaitu iklan berbayar di mesin pencari dapat digunakan untuk menjangkau calon pembeli secara instan dengan menargetkan kata kunci seperti mobil keluarga. Jadi ketika mereka mencari di Google, apa sih mobil keluarga yang cocok pada zaman sekarang, maka PT Mobil Tomoda Indonesia akan masuk ke dalam daftar list tersebut. Selanjutnya yaitu adalah SEO, mengoptimalkan situs web untuk mencari akan meningkatkan peringkat di Google, sehingga lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan yang mencari mobil. Jadi dari cara-cara yang telah saya berikan tadi, ini merupakan cara yang cukup tepat supaya PT Tomoda Mobil Indonesia dapat bersaing dengan pangsa pasar di Indonesia. Terima kasih, saya Mik Hari Pratama dari Universitas Negeri Medan dengan Fakultas Ekonomi tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bambang Pramono.